sekalian. Wah, terima kasih udah langsung rame, ada 400 yang nonton. Terima kasih teman-teman. Jadi kita langsung bahas aja. Kita akan mereview pertandingan Persib tadi melawan Port FC di pertandingan pertama Piala Presiden, pertandingan pembuka ya. Oke, jadi tadi ini line up ya. Ini line up yang diturunkan Bojan dipertandingkan tadi. Oke, sudah menang ya. Di penjaga gawang ada Teja Paku Alam, di 4 back ini saya udah mengganti mengganti komposisi pemain setelah Jupe cedera ya. Coba Jupe ditarik keluar, jadi asalnya Dewangga disimpan di bek kanan, terus Jupe cedera digantikan oleh Febri Bow, geser ke tengah Dewangganya, dan Febri disimpan di bek kanan. Duetnya Dewangga di bek tengah ada Rahamra dan di kiri Zalnando. Nah, kalau saya tuh melihat Persib itu pakai formasi 4-4-1-1 atau 4-4-2 gitu ya. Dengan Sadil Ramdhani di sayap kanan, Lukmansyah ini Zulkifli ya. Jadi ketika saya ngeklik mencari Zulkifli, keluarlah Zulkifli Lukmansyah Persib. Nah, tapi pas munculnya Lukmansyah gitu. Tapi ini yang di sayap kiri nih, yang di sini ini Zulkifli ya. Di tengah ada Guai Kochea sama Mark Locke. Di nomor 10-nya ada William Marsilio, dan di nomor 9-nya ada William Barros. Nah, kalau tadi beberapa catatan saya di pertandingan tadi, sebetulnya babak pertama itu secara permainan bisa dibilang walaupun kita kalah di babak pertama, tapi main cukup bagus sih. Kalau ngomongin secara overall ya, karena tadi ya saya ngelihat Bojan ini justru pengen mencoba gitu ya, bukan mencari lawan. Karena beda gitu kalau teman-teman lihat bagaimana pemain-pemain Port FC, bagaimana ketika pelatihnya selebrasi ketika golin, terus reaksi mereka ketika menghadapi pertandingan pemain-pemainnya itu tuh beda gitu. Nah, sementara pemain Persib lebih kalem, terus pergantian pemain yang dicoba di beberapa posisi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Bojan tuh kayaknya emang nggak terlalu niat buat menang, tapi tujuan utama adalah mungkin pertama nyoba pemain itu secara level apakah udah siap belum buat main dengan intensitas tinggi gitu. Yang kedua nyoba pemain untuk di posisi yang berbeda. Febri yang dimainkan tiba-tiba di bek kanan gitu ya. Terus Dewangga di babak pertama atau di starter dicoba di bek kanan gitu. Karena kan teman-teman tahu ya, Dewangga itu biasanya antara di bek tengah atau di gelandang bertahan atau bahkan bek kiri karena dia kidal kan, tapi dia dicobain di bek kanan gitu ya di awal pertandingan, tapi kemudian digeser ke bek tengah. Terus kita akhirnya bisa melihat permainan Zulkifli, terus kita juga melihat permainan dari Guai Kochea, Sadil di sayap kanan, juga William Marsil dan William Barros gitu. Nah, kalau saya tadi beberapa catatan adalah ya soal bagaimana Febri Bow ditempatkan di bek kanan sih. Ya teman-teman kan tahu gitu ya, kalau Febri Bow itu pemain winger, attacking winger, pemain yang punya kecepatan gitu, dan teman-teman bisa lihat sendiri ya kecepatan Bow seperti apa. Cuman yang bagaimanapun ya dia bukan pemain bertahan gitu. Dan kalau teman-teman lihat di gol pertama Port FC di awal babak kedua di gol pertama Port FC itu dari areanya Febri Bow ya gitu. Jadi masuk dari sisi kanan Persib, kemudian si Bordin Pala itu dia cut inside menghadapi Bow 1 lawan 1, dan akhirnya Bow gagal memberikan tekanan dan Bordin Pala syuting jarak jauh dari luar kotak penalti dan akhirnya gol gitu. Ya udah gitu, maksudnya kita jadi tahu bahwa Bojan jadi tahu bahwa ternyata Febri Bow itu nggak bisa ditempatkan sebagai bek kanan gitu. Dan kalaupun emang Bojan pengen ngincar stabilitas tim, nggak mau ambil resiko, nggak mau nyoba pemain, itu masih ada hand sebetulnya. Kalaupun mau mainin bek kanan mah gitu, di situ ada hand sebagai bek kanan, itu bisa dimainin gitu. Tapi Bojan kan pada akhirnya mainin hand malah di bek kiri gitu di pertandingan tadi. Itu kan sesuatu yang ternyata Bojan emang pendekatannya bukan buat menang gitu. Terus ya teman-teman juga tahu bahwa secara komposisi pemain ini semuanya baru banget, pemain-pemain baru berapa hari latihan, jadi ya kita emang nggak bisa berharap banyak juga gitu.
Dan kalau saya sih tetap menggarisbawahi atau mengapresiasi permainan Zulkifli ya di sayap kiri. Tadi beberapa kali bikin aksi yang menurut saya bagus gitu ya buat seorang pemain muda berusia 18 tahun. Yang pertama itu kalau teman-teman ingat tadi ada momen di mana William Barros counter attack passing ke Zulkifli. Terus Zulkifli soloran dari sayap kiri tuh tap 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 tap. Terus akhirnya bikin shoot gitu ya, walaupun shootnya berhasil ditepis dan bahkan sebetulnya mengarah keluar gawang ya, tapi secara keputusan, secara kecepatan, secara kualitas Zulkifli itu ternyata bisa diandalkan gitu di posisi itu gitu. Terus ada juga momen yang dia ngechip bola di sayap kiri juga ke Zalnando kalau nggak salah ya. Di Zalnando atau ke siapa, pokoknya ada momen juga Zulkifli ngechip bola passing, terus Zalnando bikin kipas lah ke kotak penalti gitu. Jadi saya ngeliat tadi di pertandingan babak pertama ada ya piritin lah si Zulkifli gitu. Terus ya secara formasi ya teman-teman lihat, saya tuh kalau melihat Persib tadi main dengan formasi 4-4-1-1, dan kalau defense tuh sejajar ya. Jadi William Marsilio dengan William Barros itu sejajar di 4-4-2 gitu, dan ya hampir sama lah, nggak jauh berbeda dengan musim lalu gitu. Terus soal Hamra dan Dewa gitu ya, Hamra langsung dihujat pemain Tarkam lah, pemain apalah gitu ya, gara-gara bikin pelanggaran yang akhirnya bikin penalti gitu. Tapi ya again, Hamra baru gabung, ini juga pemain chemistry-nya belum dapat, dan di momen tersebut ya Hamra mungkin memang belum secara intensitas belum siap gitu dengan situasi seperti itu. Tapi ya bukan berarti langsung wah ya Hamra pemain Tarkam, pemain butut, pembelian gagal dan lain-lain. Kalem minimal masih pertandingan pertama gitu. Terus di babak kedua kan ada Berguinho main, terus ada Azikri main, ada siapa Ferdiansyah bahkan main, terus Hen main, pokoknya semua pemain akhirnya dimainkan. Dan ya dari pergantian itu pun ya terlihat gitu bahwa Bojan Hodak itu pengen mencoba pemain-pemain yang ada gitu, yang lagi sekarang tersedia gitu. Karena kan sebetulnya Beckham belum join, Ramon Tanku belum ada, Julio Cesar juga belum ada, terus siapa lagi, Robby Darwis, Kakang masih U23. Jadi ini masih bisa dibilang belum 100% kekuatan gitu. Jadi ya wajar lah kalau tadi Persib tampilnya nggak seperti yang kita harapkan gitu sih teman-teman. Tapi kalau dari secara overall, kalau ngelihat pemain asing lah ya, karena pertanyaan lah sih ini bagus nggak, kalau saya sih tadi ngelihatnya William Marsilio sih yang cukup bagus ya. William Marsilio cukup saya agak melihat Ciro Alves tapi dengan gaya yang bermain area bermainnya itu di tengah lapangan gitu, yang lebih mobile. Kalau Ciro Alves kan biasanya di sayap di area sepertiga pertahanan terakhir gitu, itu Ciro tuh. Nah tadi tuh kayak saya ngelihat, karena apalagi kan rambutnya kayak gitu ya, rambutnya agak putih kayak Ciro versi rambut putih ya. Marcelo sih bagus sih menurut saya, punya kelihatan punya kemampuan dan skill individu yang bagus gitu ya. Tapi tadi ya dengan cara main dia lebih banyak di area depan kotak penalti gitu. Silamnya William botak, tapi bukan botak sebetulnya, rambutnya yang rambut tipis gitulah. Kiper Teja tadi ya teman-teman juga lihat, Teja bikin beberapa penyelamatan, build up juga lagi dicoba tadi. Dan ada Nazril juga ya, Nazril dimainkan, Kevin Pasha dimainkan. Jadi dia beneran nyoba pemain. Bojan pengen lihat sejauh mana timnya yang ada saat ini menghadapi tim yang secara kualitas Sport FC itu nggak banyak perubahan kan secara komposisi pemainnya gitu. Bahkan ya ini adalah Sport FC yang mengalahkan Persib, atau yang tidak bisa dikalahkan Persib di ACL musim lalu gitu. Jadi ketika Port FC-nya Port FC-nya skuadnya masih nggak jauh berbeda, masih sama dengan yang 2 kali kita gagal menang, ditambah Persibnya dengan skuad yang seperti ini gitu. Jadi ya hasil 2-0 pun menurut saya sih nggak mengejutkan gitu, dan bukan berarti jadi wah ini kacau gitu, permainan kacau, Bojan taktikalnya ngaco.
pemain si A, B, C jelek gitu. Enggak, belum. Ini masih pramusim. Kita masih ada lawan Dewa United. Kita masih ada beberapa pekan sebelum liga, bahkan sebelum playoff Champions League. Jadi ya masih banyak waktu untuk berbenah dan menyatukan chemistry para pemain. Lucho bagus coach, ala-ala Marcus Flores ya, tipikalnya yang apa ya, mungkin bisa dibilang deep lying playmaker. Dia pemain yang menjaga keseimbangan dan playmaking dari lini tengah, tapi nggak terlalu ofensif, nggak terlalu juga defensif. Jadi dia lebih ke apa ya, mungkin versi nomor 8 yang apa namanya, punya teknikal yang bagus. Dan dia juga set piece striker ya. Kalau teman-teman lihat beberapa kali dia apa, kita dapat set piece corner khususnya, yang ngambil tuh Lucho gitu. Nazril masih dengan Banggung ya, dan ketika dia masuk, Nazril hampir bikin blunder ya. Dia masuk terus dibalikin bolanya ke belakang, tapi kurang cepat gitu ya. Dan hujan juga kan, tadi pertandingannya hujan dan hampir kebobolan. Tapi ya again, itu pemain muda, pemain usia 17 tahun, jadi ya wajar. Tapi sebagai info ya teman-teman, kalau misalnya ternyata Port FC ngincar menang pun wajar gitu, karena tadi saya cek di Liga Thailand itu, juara Liga Thailand dapat hadiah 5 miliar. Jadi juara Piala Presiden sama dengan juara Liga Thailand gitu. Ibaratnya Port FC tinggal menang 3 kali, tapi udah dapat hadiah yang sama dengan ketika dia juara Liga Thailand yang secara durasinya panjang, main berapa puluh pertandingan, harus menang berapa pertandingan. Dan kalau juara Piala Presiden yang hanya waktunya dari tanggal 6 sampai tanggal 13-15 Juli, kurang dari 2 minggu, udah dapat 5 miliar gitu. Jadi kalau saya sih tadi lihatnya Port FC itu mungkin lebih butuh duit dibandingkan Persib gitu ya. Karena kalaupun Persib memang ternyata butuh duit ya, dalam tanda kutip, misalnya Persib butuh dana segar gitu supaya apa namanya, bisa ada kebutuhan tim dan lain-lain, pasti bakal main all out dan berusaha juara sih di Piala Presiden. Tapi Bojan sepertinya malah lebih memilih untuk apa, melihat komposisi skuad gitu, melihat kemampuan timnya gitu.